Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menanam cabai, terutama bagi yang ingin menanam cabai di polybag atau di karung bekas. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah media tanam. Di sini saya tidak pernah menggunakan sekam padi untuk mencampurkan ke tanah sebagai media tanam kawan-kawan. Biasanya saya hanya mengumpulkan tanah-tanah, saya campur dengan rumputan atau daun-daun kering sebelum saya gunakan sebagai media tanam. Mungkin karena di tempat saya sekam padi sangat mahal, jadi saya menggunakan yang dari alam saja. Seperti tanah saya ini udah saya kumpul beberapa hari, hampir sebulan, dan insya Allah saya akan masukkan ke karung bekas untuk sebagai media tanam cabai. Nah, untuk mengurangi biaya, di sini saya menggunakan karung bekas ya kawan-kawan. Saya tidak menggunakan polybag karena di tempat saya untuk mendapatkan karung bekas lumayan mudah, jadi saya menggunakan karung bekas. Yang kedua adalah penyediaan bibit yang bagus. Bibit cabai di sini bisa kita beli dari toko yang menyediakan bibit cabai atau kita semai sendiri kawan-kawan. Biasanya di sini saya menggunakan bibit sendiri kawan-kawan, jadi saya semai sendiri dan saya masukkan ke bekas-bekas minuman seperti ini atau polybag kecil, lalu saya pindahkan ke karung bekas yang sudah saya siapkan sebagai media tanam. Pada saat pengisian tanah di media karung atau polybag kawan-kawan, jangan diisi tanah begitu padat atau sampai full, kira-kira setengah atau lebih setengah dari polybag, tergantung karung yang kita gunakan atau polybag yang kita gunakan. Bagi kawan-kawan yang mencampurkan sekam padi pada tanah, diusahakan tanahnya lebih banyak daripada sekam padinya kawan-kawan, karena pada dasarnya akar cabai akan lebih kuat mencengkram di tanah daripada di sekam padi. Jika kebanyakan sekam padi, ditakutkan pertumbuhan akar akan goyang pada saat cabai tumbuh besar atau berbuah lebat. Jadi sebaiknya usahakan tanah lebih banyak daripada sekam padinya. Setelah penanaman cabai berumur kira-kira 20 hari kawan-kawan, kita bisa melakukan pemangkasan daun pucuk. Jadi pemangkasan ini berfungsi untuk pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman cabai. Ada beberapa cara untuk memotong pucuk ini kawan-kawan. Ada yang menyisakan 4 daun dari bawah lalu memotongnya, dan ada juga yang menyisakan 6 daun dari bawah lalu memotongnya. Yang penting fungsi dari pemotongan pucuk ini adalah untuk merangsang tunas-tunas baru pada tanaman cabai hingga nanti dapat berbuah dengan lebat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perawatan dan pemupukan. Jika di sekitar tanaman cabai kita ada gulma atau rumput, usahakan dicabut. Dan untuk pemupukan tergantung dari umur cabai kita kawan-kawan. Untuk yang menggunakan karung bekas atau polybag, usahakan di bagian samping atau di bawah polybag atau karung kita lubangin ya kawan-kawan. Salah satu fungsinya untuk tempat air keluar. Jika kadar air dalam polybag atau karung terlalu banyak atau terlalu tinggi, bisa mengakibatkan kematian pada tanaman cabai kita. Biasanya awal-awalnya daunnya akan layu, lama-lama akarnya akan busuk. Dan untuk jarak cabai, biasanya saya menggunakan ukuran 40 atau 45 cm, karena jika terlalu dekat kemungkinan pertumbuhannya kurang bagus karena kurang terkena sinar matahari. Oh ya kawan-kawan, untuk pemupukan di sini saya menggunakan pupuk MPK 16
dari umur seminggu setelah tanam sampai kira-kira sebulan lebih saya menggunakan NPK 16. Dan untuk pemberian pupuk, saya biasa memberikan pupuk seminggu sekali ya kawan-kawan. Satu lagi yang hampir lupa kawan-kawan, yaitu penyiraman pada saat musim kemarau. Untuk cabai ini penyiramannya saya lakukan pada saat sore hari sekali dalam sehari kawan-kawan. Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menanam cabai kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di next video.